Sejak Agustus, pemerintah Taiwan telah menerapkan sistem baru yang memungkinkan lansia berusia 80 tahun ke atas untuk mempekerjakan pengasuh asing tanpa perlu tes indeks Bartel. Hal ini membuat banyak majikan khawatir bahwa pekerja migran yang merawat pasien akut akan meminta pindah majikan atau kenaikan gaji. Faktanya menurut survei 40% keluarga mengatakan bahwa pengasuh asingnya telah meminta kenaikan gaji dan 23% pengasuh asing meminta untuk berganti pemberi kerja. Atas hal ini, para perawat Indonesia juga menyampaikan pendapat mereka masing-masing. Lebih dari 5.000 PMI memadati alun-alun Balai Kota New Taipei pada Sabtu lalu untuk menghadiri pesta musik yang dimeriahkan oleh grup musik Gigi pada tahun ini. Ada yang sudah tiba sejak pagi untuk mengincar posisi ideal. Tidak sedikit pula yang membawa lansia dengan kursi roda untuk ikut menikmati acara ini. Pemerintah Taiwan memberlakukan peraturan baru per 1 Agustus. Lansia di atas 80 tahun boleh merekrut PMA tanpa perlu tes indeks Bartel, yang berdampak pada keluarga pasien bergejala akut. Kabar PMA yang menuntut kenaikan gaji atau pindah majikan mulai beredar. Reporter secara khusus mewawancarai PMI di lokasi acara untuk mendengar opini mereka. Kalau sudah 80 tahun tidak ada penilaian dari rumah sakit. Jadi untuk TKI Indonesia itu kebanyakan memilih yang enak dan jaga yang lebih simpel, lebih ringan kayak gitu, dan atau mereka terkadang minta tambahan gaji. Maklum lah, soalnya kan mereka juga capek kerja, terus juga wajar kalau misalkan mereka penjagaannya juga lebih ketat juga kayak gitu. Jadi wajar melakukan tambah gaji juga kayak gitu loh. Ketiga PMI menyampaikan opini berbeda. Ada dua yang menyatakan kebijakan baru ini dapat memicu kecemburuan di kalangan PMA yang merawat pasien bergejala parah sehingga tuntutan kenaikan gaji dinilai masuk akal. Namun salah satu dari mereka menilai ganti majikan bukanlah suatu solusi efektif. Sedangkan PMI ketiga menyampaikan kondisi setiap keluarga pasien berbeda-beda. Ia tidak setuju PMA menggunakan tuntutan kenaikan gaji atau pindah majikan sebagai cara untuk menekan majikan. Ia merasa kerja keras pasti membuahkan hasil. Ini pun terbukti pada dirinya sendiri yang upahnya langsung dinaikkan secara otomatis oleh majikannya. Bagaimana kita kinerjanya dulu, soal masalah gaji kita kan udah ada PK-nya. Tapi kalau untuk naik gaji itu kan semuanya bisa dilihat dari kinerja kita tanpa kita minta pun, seumpama majikan itu kita kerja baik juga mungkin bisa jadi dia juga bisa tergerak untuk menambah gitu. Karena yang saya alami seperti itu. Bagaimana caranya agar pemerintah Taiwan dapat menemukan titik imbang antara upaya merangkul keluarga pasien gejala akut dan melindungi hak serta kepentingan para PMA? Tampaknya hanya waktu yang dapat menjawab pertanyaan ini.